Sesuai data Flight Radar 24 dan kronologi yang disampaikan Kementerian Perhubungan, pesawat Sriwijaya Air bernomor penerbangan SJ182 jenis Boeing 737-500 dan nomor registrasi PK-CLC ini take off atau lepas landas di Soekarno-Hatta pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. 4 menit setelah lepas landas, data mencatat ketinggian tertinggi pesawat mencapai 10.900 kaki atau sekitar 3.324 meter. Pesawat tercatat sempat mengontak Jakarta Approach dan diizinkan menuju ke ketinggian 29.000 kaki. Dalam hitungan detik, pesawat terpantau kehilangan ketinggian secara drastis menjadi 8.950 kaki atau 3.324 meter hanya dalam waktu 15 detik. Beberapa detik kemudian, pesawat terus kehilangan jelajah ketinggian dan tercatat berada di 5.400 kaki atau 1.646 meter. Yang terakhir, jelajah ketinggian pesawat terpantau sudah berada di titik 250 kaki atau 76,2 meter hanya dalam waktu sekitar 7 detik. Menurut Kementerian Perhubungan, pesawat hilang dari radar pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Lalu bagaimana analisis sementara dari pengamat penerbangan soal kecelakaan pesawat Sriwijaya Air PK-CLC ini? Sudah ada pengamat penerbangan Alvin Lee yang bergabung bersama kita. Pak Alvin, selamat malam. Pak Alvin, tidak ada yang ingin mendahului investigasi. Kita tahu investigasi bisa terjadi dalam waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Tapi begini, kalau kemudian yang kita tahu adalah bahwa ada delay sebelum pesawat SJ182 itu terbang dan delaynya lumayan lama. Lalu bahwa setelah 4 menit kemudian ada semacam kehilangan ketinggian begitu ribuan meter dari sekitar 10.900 sampai dengan hanya 250 kaki hanya dalam hitungan menit. Itu kira-kira apa yang terjadi Pak saat itu? Ya, yang pertama Mbak, delay itu karena kondisi cuaca di Bandara Soekarno-Hatta yang tidak memungkinkan, waktu itu hujan, kemudian juga jarak pandang yang tidak memenuhi syarat. Dan yang terkena delay itu bukan hanya pesawat penerbangan Sriwijaya SJ182, semua yang akan tinggal landas, semua yang akan mendarat, semuanya kena kan. Jadi clear ya, delay memang karena cuaca ya? Iya. Oke. Dan semua penerbangan terdampak itu. Kemudian setelah take off, penerbangan SJ182 ini masih normal. Dia take off ke arah, kemudian belok ke arah utara timur ya. Itu timur laut, masih dalam kondisi normal, tapi mendadak arahnya berubah. Belok ke kiri, kemudian belok ke kanan lagi, dan mendadak menukik, kan, kehilangan ketinggian. Ini yang beberapa detik terakhir ini menjadi misteri, dan itu nanti yang menjadi tantangan bagi KNKT untuk mengungkap sebenarnya apa yang terjadi pada pesawat tersebut sehingga mendadak berubah arah dan kemudian kehilangan ketinggian. Demikian, Mbak. Tapi begini. Masyarakat sudah cukup familiar dengan istilah stalling karena beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan pesawat, waktu itu kan stalling begitu ya. Saat ini posisinya adalah kehilangan ketinggian. Apakah ini kemungkinan sama atau untuk yang Sriwijaya Air ini posisinya kehilangan ketinggian dalam posisi menukik? Justru menukik itu karena mungkin karena sudah stall ya. Jadi ketika berbelok kiri kanan itu saya menduga kemungkinan ada masalah dengan sistem kemudi atau ada masalah dengan keseimbangan pesawat. Kemudian terjadi stall dan setelah itu jatuh. Apakah jatuhnya ini menukik moncongnya dulu atau jatuh bisa juga ekornya dulu? Kita kan belum tahu ya. Ya. Tapi begini, kalau posisinya kehilangan ketinggian ribuan kaki hanya dalam waktu beberapa menit saja, apakah itu posisinya ketika di atas jangan-jangan mesin mati? Kalau mesin mati enggak begitu, Mbak. Mesin mati pesawat, mesin mati dua-dua pun pesawat masih melayang, masih dapat dikendalikan. Ya. Jadi kalau seperti itu, apa yang bisa Pak Alvin jelaskan? Apa dari mekanisme pesawat yang bisa menyebabkan itu?
Ya, kemungkinan terjadi stall atau pesawat itu juga kehilangan keseimbangan sehingga aerodinamika dari sayap itu tidak berfungsi lagi. Oke, nah begini, ada kesaksian dari nelayan di sekitar Kepulauan Seribu, ini masih terus didalami baik oleh Basarnas maupun KNKT yang mengaku melihat gumpalan asap dan juga mendengar ada suara besar begitu, seperti ledakan. Nah ini kira-kira apa? Apakah mungkin pesawat di atas sempat terjadi ledakan lalu jatuh atau seperti apa? Ya mungkin saja terjadi ledakan, mungkin juga kalau saya melihat ya kecepatannya dia kehilangan ketinggian dalam 30 detik itu 10.000 kaki kan kurang lebih. Itu kecepatan menukiknya juga sekitar 30.000 kaki per menit. Tidak tertutup kemungkinan sayap-sayapnya juga patah pada saat itu. Dan suara itu suara sayap patah atau disintegrasi dari pesawat itu. Oke. Apakah mungkin juga suara itu karena bertabrakan dengan permukaan air laut? Ya, bisa juga ketika impact ya, benda yang jatuh ke permukaan laut. Permukaan air itu kan keras juga. Kita kalau di kolam renang jatuh saja kan badan kita sakit itu. Apalagi untuk benda sebesar pesawat dengan kecepatan setinggi itu ya. Pak Alvin, kalau dilihat dari kronologi detik demi detik, menit demi menit tadi, ini apakah hal yang lumrah, normal, hubungan antara pilot dan kopilot dengan ATC? Masih normal ya. Ketika baru take off itu masih di handle tower. Kemudian ketika melewati 1.000 kaki oleh tower dialihkan ke departure, dalam hal ini Jakarta approach. Oleh Jakarta approach melihat juga traffic dalam kondisi clear, cuaca juga memungkinkan, maka penerbangan tersebut diberikan clearance untuk menuju ketinggian jelajah 29.000 kaki kan. Jadi arahnya juga masih normal dalam rute yang ditentukan. Hanya beberapa detik terakhir saja itu arahnya berubah arah itu. Oke. Pak Alvin begini, saya tahu bahwa pesawat memang diciptakan untuk berumur panjang, long lasting. Namun tetap banyak spekulasi yang menyatakan bahwa sebenarnya 26 tahun untuk usia pesawat. Pesawat ini kan usianya sekitar 26 tahun ya, Boeing 737-500 ini. Anda setuju atau tidak? Setuju dengan? Bahwa itu dikatakan tua. Iya, pesawat tua muda itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan safety ya, kelaik udaraan. Bedanya cuman pesawat yang lebih tua itu lebih boros, perawatannya lebih mahal, kemudian juga efisiensinya yang rendah karena desain pesawat itu sudah ketinggalan zaman, mungkin aerodinamikanya juga tidak sebaik yang baru, kemudian juga bahannya juga lebih berat. Sekarang baru-baru itu kan bahannya menggunakan komposit, pesawat lebih ringan. Kemudian juga mesinnya, engine desainnya itu juga yang baru-baru ini lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar, lebih rendah kebisingannya, lebih ramah lingkungan. Jadi usia pesawat bahkan sampai 50 tahun pun nggak ada masalah selama perawatannya baik. Sebaliknya pesawat yang baru keluar dari pabrik pun kalau tidak dirawat dengan baik juga tidak akan memenuhi syarat kelaik udaraan. Intinya adalah di maintenance-nya ya, perawatan pesawat, asalkan perawatannya baik, sebenarnya tidak ada masalah usia pesawat sudah 26 tahun. Ini artinya nanti harus ada keterangan yang lebih lanjut yang harus kita dengarkan dari pihak maskapai, begitu ya Pak Alvin? Benar, Pak Alvin, kita harus jeda sejenak, sesaat lagi saya akan bertanya mengenai secara gambaran, secara global kecelakaan pesawat di Indonesia yang sebenarnya membuat Indonesia itu ada di atas beberapa negara seperti Rusia, Iran dan juga Pakistan ternyata terkait dengan kecelakaan udara. Akan saya tanyakan kepada Pak Alvin sesaat lagi, saudara tetap bersama kami, Breaking News akan segera kembali.